Puji Tuhan adik-adik, kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online kita. Semuanya rindu ya adik-adik memuji nama Tuhan. Ya, sekarang dengan siapa kita adik-adik minggu ini memuji Tuhan? Ada Budila dan Kak Amai di sini. Yeay. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita lebih sungguh memuji nama Tuhan, menikmati pujian penyembahan kita sore hari ini. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, kami rindu melayani Engkau dan memuji mempunyaikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami pada sekolah minggu kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Walaupun kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami sekolah minggu Tuhan, tapi kami percaya
Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua orang dan juga orang-orang yang sakit ataupun tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus bela kiranya Tuhan Engkau tolong kami agar kami dapat bertemu kembali bersama-sama dengan teman-teman kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, kami akan memulaikan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Yeay, beri kemuliaan bagi Beri nama kemuliaan Tuhan. bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Kak Amoy, Ya Budila. kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa ya Kak Amoy dalam kehidupan kita. Iya. Nah, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Kita sampai saat ini bernafas dengan segar, itu juga kemurahan Tuhan Yesus. Kita makan, minum, bangun dengan sehat, semuanya kemurahan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Kira-kira Kak Amoy, gimana ya caranya kita bisa membalas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita Kak Amoy? Ada nggak ya adik-adik yang tahu? Ya, ada nggak ya adik-adik yang tahu? Nah, kami kasih tahu ya. Kita membalas kemurahan Tuhan yaitu dengan kita kerja buat Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh lagi Budila. Wah, iya ya Kak Amoy, betul ya Kak Amoy. Iya. Segala yang kita lakukan, apapun itu kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Nah, dan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh ya Kak Amoy. Iya benar sekali. Iya, adik-adik, ayo kita pujikan kerja buat Tuhan. Tepuk tangan adik-adik ya.
dosa-dosa kita. Kita masih boleh nggak ya nakal berbuat dosa? Ayo, masih boleh nggak ya adik-adik kita nakal berbuat dosa? Tidak ya adik-adik, kita harus stop berbuat nakal, stop berbuat dosa. Kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Wah, sama seperti lagu ini ya Bu Dila. Yuk kita Iya, nyanyikan. kamu betul. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop adik-adik. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yeay, puji kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, semuanya bersukacita memuji nama Tuhan. Amin. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kemurahan Tuhan bahkan rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan adik-adik, semuanya yang terbaik adik-adik. Nah, masa depan adik-adik pun semuanya sudah Tuhan rancang dengan begitu indah. Mari kita adik-adik lebih sungguh lagi setia kepada Tuhan Yesus, menikmati kemurahan Tuhan bahkan kebaikan Tuhan yang menyertai sepanjang hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semua karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada seperti ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Halo, salam adik-adik. Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi. Meskipun kita terpisah oleh jarak, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang tiba waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengasihi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus, urapi setiap kami, tolong Roh Kudus, pimpin kami. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan, kasih Tuhan menyertai dan memimpin dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah beberapa minggu ini belajar tentang buah-buah roh. Yang pertama, coba kita buah roh yang pertama adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Nah, sekarang buah roh yang kelima. Adik-adik, apa ayo? Buah roh yang kelima ialah kemurahan. Nah, adik-adik, apa tuh itu kemurahan? Apa kemurahan itu seperti ini ya? Diobral pensilnya 1.300 di sini dijual murah. Diobral pakaiannya 10.003. Ayo dibeli. Apa seperti itu adik-adik? Bukan ya. Kemurahan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memberi kepada orang lain yang membutuhkan,
ataupun kita menolong orang lain dengan perbuatan kita. Tetapi adik-adik, kemurahan di dalam buah roh itu tidak sekedar memberi ataupun menolong. Tetapi kemurahan di dalam buah roh itu mempunyai nilai yang lebih ya. Kalau kemurahan di dalam buah roh itu kita seumpama kita memberi orang lain itu kita memberi dengan hati. Kita seperti melayani Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Kita meneladani dari Tuhan Yesus ya. Kita lebih dulu menerima kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukannya untuk orang lain. Nah, kemurahan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan keluar dari hati ya. Terus kita tidak memerlukan, mengharapkan sesuatu imbalan. Kalau kita mengasihi kepada orang lain, mungkin berangan-angan suatu saat orang lain itu akan kembali mengasihi kita dengan memberikan sesuatu kepada kita. Tidak ya adik-adik. Tetapi kita tidak perlu memerlukan imbalan dari orang lain. Kita melakukannya dengan segala ucapan syukur, dengan sukacita. Contohnya adik-adik, kalau kita hanya sekedar memberi, tidak mempunyai nilai lebih. Seumpama di suatu tempat kita ada orang yang kesusahan. Nah, ada yang mengkoordinir supaya setiap rumah menyumbangkan mungkin sembako atau apa gitu. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti wajib ya. Wajib memberi. Nah, kalau kita hanya sekedar memberi, otomatis ada juga yang memberi tidak dengan hati. Karena harus memberi, kita terpaksa memberi. Nah, tidak seperti itu ya adik-adik. Kita harus rela, kita harus ikhlas. Dengan hati yang paling dalam kita ikut merasakan kesedihan orang lain, kita masuk di dalamnya. Sehingga saat kita menolong seseorang, membantu seseorang, itu terpancar keluar sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini Bu Eri ada satu kesaksian sedikit saja. Waktu Mbak Tasya pertama kali masuk SMP, ada temannya Mbak Tasya itu yang habis kecelakaan, kakinya patah. Nah adik-adik, waktu itu sama ibu guru disuruh bayar kaos olahraga adik-adik. Nah, di situ dikoordinir oleh bendahara. Rupanya teman Mbak Tasya yang barusan operasi itu, dia belum mempunyai uang untuk membayar. Nah, dimarahi sama bendaharanya. Setiap hari dimarahi. Mungkin si temannya Mbak Tasya ini gak berdaya ya. Mau minta uang mama belum punya uang. Nah, sampai rumah Mbak Tasya cerita sama Bu Eri. Mbak Tasya pendapatnya begini.
dia menyalahkan bendahara. Bendaharanya itu loh marah-marah. Disuruh cepet bayar. Gitu. Nah, Bu Eri melihat di sini. Saya bilang ke Mbak Tasya gini, itu semua juga bukan kesalahan bendahara. Mungkin bendahara juga harus setor uangnya ke ibu guru. Sedangkan bu guru kan tidak tahu permasalahan masing-masing siswa. Nah di situ saya bilang kepada Mbak Tasya nggak boleh, nggak suka sama bendaharanya yang sudah marah-marah. Mungkin bendaharanya harus cepat setor uang. Nah Bunda punya solusi. Kebetulan ada sedikit uang lebih adik-adik. Bu Eri bilang kepada Mbak Tasya, ini temanmu bilangin dibayari aja dulu. Nanti kalau sudah punya uang baru diganti. Nah, adik-adik, saat Bu Eri sama Mbak Tasya ngasih uang itu kepada temannya Mbak Tasya yang lagi nggak punya uang, mungkin dananya habis untuk operasi itu ya. Kita memberikan dengan sukacita ya. Karena kita melihat anak ini perlu ditolong. Nah adik-adik, ternyata temannya mau dibantu Mbak Tasya. Dan menerimanya. Saya senang, Mbak Tasya juga senang. Sudah nggak diomeli lagi sama si bendaharanya. Nah ternyata anak ini juga, Bu Eri sama Mbak Tasya bilang, kalau sudah punya uang saja dikembalikannya. Ternyata dia juga nggak lupa. Bu Eri sempat mewanti-wanti sama Mbak Tasya, nggak usah ditagih, biarkan saja. Ternyata suatu hari dia punya uang juga dikembalikan. Nah, adik-adik, di sini rasanya kalau kita bisa menolong orang lain yang kita ikut merasakan mungkin kesusahan orang lain, kita menolong dari hati, itu rasanya enak adik-adik, sukacita. Nah, tapi kita menolong orang lain itu enggak menunggu kita punya duit lebih, kita punya uang banyak, enggak seperti itu. Kita menolong orang lain itu bukan cuma kita lihat dari materi saja. Kita bisa menolong dari hal-hal yang lain. Mungkin adik-adik juga bisa. Seumpama adik-adik mungkin ada temannya yang enggak bisa PR matematika dari bu guru. Karena kita lebih bisa kita membantu, menolong, menerangkan kepada temannya, ini loh caranya. Gitu. Itu kan enggak perlu keluar uang, tapi kita kan sudah membantu juga toh, menolong teman kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang sangat pemurah. Tahu, bukti Tuhan Yesus adalah Allah yang murah, anugerahnya sempurna, berlimpah. Tuhan Yesus itu loh, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, kita mencontoh teladan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Adik-adik, kita itu kalau mau hidup di dalam Tuhan, semua apapun kesusahan adik-adik, keinginan adik-adik, bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan dengar doa adik-adik. Nah, adik-adik, di luar itu Bu Eri punya contoh teladan Tuhan Yesus untuk kita semua. Adik-adik ingat nggak ya cerita itu? Waktu Tuhan Yesus mengajar
dari satu kota ke kota lain. Pada suatu hari, ada seorang yang sakit kusta. Nah, orang itu tahu ada Tuhan Yesus. Akhirnya dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Orang ini berkata seperti itu, adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus melihat orang yang sakit kusta itu, dia tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta itu. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah menyembuhkan? Orang yang sakit kusta itu akan sembuh, adik-adik. Nah, ada lagi contoh. Nah, pada suatu hari ada seorang yang dari Yerusalem mau menuju ke Yeriko. Dia berjalan. Nah, di tengah jalan, rupanya orang ini dihadang oleh seorang penyamun. Dia dirampok habis-habisan, adik-adik. Barang-barang bawaannya itu diminta dengan paksa. Nggak cukup di situ. Ternyata orang itu juga dipukuli habis-habisan. Sampai orang ini tergeletak tidak berdaya. Setelah orang ini tergeletak tidak berdaya dan diambili semua barang-barangnya oleh perampok itu, orang itu ditinggalkan begitu saja. Nah, tidak berapa lama kemudian, lewat siapa? Ada seorang imam ya, imam lewat jalan. Nah, dia melihat, loh, itu ada orang tergeletak ya. Dilihatnya, itu sudah mati atau tidak. Apa yang terjadi, adik-adik? Seorang imam itu hanya memandang dan terus berjalan lewat. Tidak ada yang dilakukannya. Tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu. Yang kedua, adik-adik, lewat juga seorang Lewi. Lewat, adik-adik, jalan. Dilihat juga, kan itu jalanan ya. Dilihat juga, loh, ada orang tergeletak. Luka-luka. Waduh, kasihan ya. Itu dia. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Orang Lewi ini hanya merasa kasihan saja. Dia tetap berjalan. Sudah, biarkan saja, kasihan. Dia tetap berjalan, melanjutkan perjalanannya. Di sini orang Lewi ini hanya bilang kasihan. Tidak ada tindakan yang dilakukan, hanya di mulut saja ya. Cuman bilang kasihan, tetapi tidak mau menolong, adik-adik. Harusnya di sini dia sebagai contoh teladan itu harusnya menolong. Nah, sekarang ada, setelah orang Lewi itu lewat, ada lagi ya, adik-adik, orang yang lewat lagi. Ternyata orang yang lewat itu adalah orang Samaria. Apa yang terjadi, adik-adik? Orang Samaria ini melihat, aduh, ada orang yang tergeletak. Kasihan sekali.
Orang Samaria ini apa yang dilakukan? Dia menolong orang itu membasuh lukanya. Mungkin darah-darah yang menempel itu dibersihkan. Setelah itu, orang yang tidak berdaya dinaikkan di atas keledai yang dibawanya. Sama orang Samaria ini dibawa menuju ke tempat penginapan. Karena orang Samaria ini masih ada urusan yang harus dilakukan. Nah, dia titip orang yang kerampokan tadi kepada pemilik penginapan untuk merawat dan sampai sembuh. Tidak cukup sampai di situ adik-adik. Orang ini juga ngasih duit kepada orang penginapan. Dan dia bilang, kalau kurang nanti pas saya balik lagi, akan saya kasih lagi. Nah, itu tindakan orang Samaria ini adalah tindakan yang luar biasa ya. Tidak hanya bicara kasihan saja, tetapi ada perbuatan, ada yang dilakukan untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Padahal kalau dipikir-pikir adik-adik, orang Samaria ini apa kenal dengan orang yang tergeletak tadi? Mestinya enggak. Berarti dia menolong dari hati ya, dia tidak memerlukan imbalan apapun. Nah, kita harus mencontoh dari perbuatan orang Samaria itu. Itulah kemurahan adik-adik. Kemurahan yang kita lakukan, satu berarti apa? Keluar dari hati. Kita melakukannya dengan sukacita, tidak memerlukan imbalan, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar ya dari kehidupan kita. Kita harus siap, kita harus tunjukkan ya kepada orang-orang. Kalau kita ini anak-anak Tuhan harus beda. Harus beda dengan yang lain. Kita siap menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik sanggup apa tidak? Sanggup ya? Sebagai anak-anak Tuhan harus. Bu Eri yakin Roh Kudus yang akan menggerakkan kita semua. Nah, cerita dari Bu Eri cukup sekian. Kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa ya adik-adik. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah memberi teladan kepada kami. Tolong Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar terpancar Tuhan, melalui sikap dan perbuatan kami. Tolong Tuhan Yesus kami mau beroleh hati yang penuh dengan kemurahan-Mu. Tolong Tuhan anak-anak kami, biarlah Tuhan, anak-anak-Mu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Tolong Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, berkati kesehatan, perlindungan, pimpinan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Menyerahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Sampai berjumpa kembali.